Bonek begitu lekat dengan stigma negatif, tapi itu masa lalu. Dalam beberapa tahun belakangan, teman-teman bonek berubah menjadi lebih baik, dan lebih baik. Memang masih ada beberapa yang nakal, tapi jumlahnya tidak sebanding lagi dengan mereka yang berubah menjadi lebih baik. Salah satu upaya bonek untuk menjadi lebih baik adalah mendirikan panti asuhan bonek. Apa itu panti asuhan bonek? Oma Bal-Balan kali ini bertamu di panti asuhan bonek. Kita akan ngobrol bersama Mas Eko, Ketua Yayasan Wani Sobo Panti yang mengelola panti asuhan bonek. Nah, saya bertemu dengan pengelola panti asuhan bonek, Mas Eko. Pripun kabari, Mas? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Amin amin. Posone lancar gitu. Awaknya tambah seger. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya sekarang datang di panti asuhan bonek. Apa itu sejatinya panti asuhan bonek? Nah, kita tanya-tanya, kita ngobrol bareng Mas Eko sebagai pengelolanya. Mas Eko, panti asuhan bonek ini apa sebenarnya? Jadi panti asuhan ini benar-benar didirikan oleh bonek dengan tujuan yang pertama memang untuk mengubah citra bonek yang selama ini dipandang buruk oleh masyarakat. Akhirnya kita mempunyai ide yang alhamdulillah bisa terwujudkan ini, bahwa kita membuat panti asuhan bonek ini yang akhirnya bisa berguna untuk masyarakat sekitar panti ini, juga bisa menampung adik-adik yatim duafa yang ada di manapun yang mau kita tampung untuk kita asuh di sini. Seperti itu. Jadi ini panti asuhan yang didirikan oleh teman-teman bonek ya? Ya. Jadi sedikit mengulas sejarahnya ya. Kalau memang dari segi pendanaan kita lewat medsos yang begitu bergencar, juga ini juga satu apresiasi juga buat supporter-supporter yang lain selain bonek. Mereka itu juga transfer kok. Jadi 80% itu memang dari bonek, yang lainnya itu transfer. Itu karena kenapa kok tahu ya? Memang karena konfirmasi ke saya dari Pasopati ada, dari Slemania ada, The Jack, rival kita Aremania juga transfer, ikut membantu dalam waktu proses pembangunan panti ini. Itu satu apresiasi buat supporter Indonesia. Jadi kalau kita sudah ngomong sosial ya, mungkin di atas segalanya. Rivalitas mungkin nomor 2 ya. Karena kemanusiaan ya, di atas segalanya. Oke, Lah, Mas, seperti itu. Panti asuhan bonek ini idenya datang dari mana? Ya, untuk yang spesifik ya, kita itu waktu itu terakhir itu ke Bantul. Lawan ini Persebaya yang chaos di Bantul yang tidak jadi akhirnya pertandingan itu. Ya. Sebelum menuju stadion kita kerjasama dengan kelompok Pasar Bumi itu, supporter Persiba Bantul untuk kita membawa beberapa sembako ataupun apa yang bisa kita sumbangkan ke panti asuhan terdekat. Dengan tujuan ya kita Bismillah Nun Sewu ke sana, terus memberikan sembako dan sesuatu untuk donasi di panti asuhan itu. Kita berdoa bersama untuk keselamatan kita dan semuanya. Di situ ternyata kita disambut dengan ramah oleh panti asuhan itu, sehingga akhirnya kita diberikan penjelasan pengelolaan panti itu seperti ini, dan mereka juga patut kita banggakan. Mereka itu panti asuhan percontohan nasional. Sepulang dari itu, anggota kita ada yang mempunyai ide, Mas Bowo itu namanya, dari SKJ 27 itu.
SKJ 27 ini bonek Sukodono Jemundo ya? Betul, Daerah SKJ Sidoarjo. 27 Sukodono Jemundo Sidoarjo. Nah itu cak, yo boleh awak dewe kita mbak umur ngono. Nek misalnya lu ngomrono-mrono ado-ado sapa panti. Nek awak dhewe panti asuhan dhewe kaya apa? Nah, seperti itu. Kita mempunyai panti asuhan sendiri. Nah, akhirnya oke, ide itu kita bisa dimatangkan dengan beredarnya di medsos itu bahwa kita ini mau bikin panti. Ternyata responnya luar biasa, sehingga pembangunan panti ini 1 tahun sudah selesai yang seperti ini. Lah Mas, itu kan proses untuk merealisasikannya pasti tidak mudah kan ya, katakanlah mungkin akhirnya ketika di floor teman-teman bantu soal keuangan, tapi kan ini kan tetap butuh tanah. Nah ini modelnya hanya nekat atau gimana, atau ada proses ini nyari tanahnya gimana, atau nyewa dulu, atau ini ada wakaf dari seseorang gitu? Sebetulnya memang dulu itu hanya ide untuk mendirikan panti itu hanya di obrolan di warung kopi, mentok di situ. Karena apa? Memang kayaknya terlalu tinggi ya kita punya cita-cita. Iya. Jadi yang seperti itu, akhirnya saya juga mikir, saya mempunyai sebidang tanah dari orang tua saya, sedangkan anak saya 2. Kalau tanah ini dibagi 3 itu masih layak untuk didirikan satu rumah seperti itu. Akhirnya saya tawarkan ke teman-teman, ini loh, kalau mau silakan pakai, nanti kita proses wakaf untuk panti. Setelah saya berunding dengan istri saya, saya kirim kabar ke anak-anak panti, anak-anak SKJ, nah, langsung dapat respon, dibuat pamflet, di sini akan dibangun panti asuhan bonek. Padahal itu kandang sapi dulunya. Oh, aslinya ini kandang sapi? Kandang sapi. Dibuat pamflet seperti itu. Ada foto-fotonya nanti di Jadi sebenarnya sebelum mendirikan panti ini, teman-teman yang saya tahu ya, karena salah satu adik saya ini kan ada di bonek SKJ. Yang saya tahu dari adik saya ini kan beberapa kali teman-teman SKJ ini istilahnya sobo panti, makanya lebih dikenal sebagai bonek sobo panti. Ide awalnya memang dari kebiasaan itu Mas ya? Iya. Akhirnya terus pulang dari Bantul jadi kepingin mempunyai panti sendiri. Awak dewe gak usah merono-merono caranya nyumbang. Nek mempunyai panti sendiri sebagai wadah, ya di situ kita nanti berbicaranya seperti itu. Nah Mas, ketika proses mendirikan itu ya awalnya kan pasti mikir uangnya kan pasti nggak kecil itu kan. Awalnya begitu tanahnya ada, tapi ya apa merealisasikannya itu ya, apa yang awal-awal dilakukan itu Mas? Yang jelas medsos. Alat kita satu cuma medsos. Kita nggak pernah bikin proposal ataupun apa, enggak. Kita buka IG, kita buka Facebook, nah di situ kita sebar. Terus yang mempunyai teman-teman yang banyak di komunitas itu kita sebar bahwa kita ini mau membuat panti asuhan bonek dengan tujuan yang baik, ini ingin merubah image bonek dan terus-terusnya. Akhirnya responnya itu sangat luar biasa. Jadi ketika gaungnya medsos itu sudah mendunia, bukan hanya Surabaya, mendunia. Bonek Jepang, bonek Korea, yang kemarin itu bonek Taiwan, mereka itu berdonasi ke sini. Jadi ketika mereka holiday ya, dalam satu hari itu mereka kumpul-kumpul putar topi. Bagi mereka itu yang di topi itu uang receh ya, tapi recehnya yen. Ditransfer ke panti itu 7 juta, 5 juta, sangat mensupport sekali waktu pembangunan. Sampai saat ini ketika kita sudah jadi dan dihuni oleh
anak asuh yang ada di sini tuh mereka sampai saat ini masih biarpun enggak 1 bulan sekali, enggak 2 bulan lah kadang-kadang itu transfernya lumayan juga buat ini. Jadi saya salut sekali buat rekan-rekan bonek itu, tidak hanya di tanah air, bahkan yang di luar negeri pun sangat support terhadap kita. Lah Mas sekarang sendiri ada berapa Mas yang ada di panti ini? Jadi setelah panti ini selesai dibangun, kita sudah siap menerima anak asuh. Nah itu kita punya konsep, setelah berjalannya waktu ternyata susah sekali mencari anak asuh itu. Untuk yang diasuh di sini. Hampir 2 tahun ini masih kita punya 3 yang menetap di sini. Menetap di sini. Akhirnya kita kan mempunyai ide. Donasi yang masuk sekian banyaknya, baik berupa uang yang masuk ke rekening yayasan ataupun yang berupa sembako yang ada di gudang itu. Akhirnya kita mempunyai ide ya, bahwa anak asuh yang kita anut, ada yang mukim di sini, ada yang non mukim. Anak asuh kita non mukim dari mana? Anak yatim duafa yang ada di sekitar panti ini. Jadi alhamdulillah untuk yang non mukim itu kita sudah membina 63 anak. Luar biasa ini, banyak sekali ya. Ya. Jadi yang tahun ini bermukim 3 anak, yang non mukim 63 anak. Jadi kita punya binaan 66 anak. Istimewa Mas ini. Tapi ya sebenarnya lewat ini Mas Eko juga ingin mengundang siapapun kalau ada menemukan anak yatim, kalau memang mau ditempatkan di sini. Berjalannya waktu itu ya? Kita sangat kesulitan untuk mencari adik-adik yang mau kita asuh di sini. Jadi setiap ada tamu yang berkunjung ke panti ini mesti selalu saya sampaikan. Ada acara anniversary bonek yang ke sini mesti saya sampaikan bahwa panti asuhan ini kekurangan anak asuh. Jadi monggo kalau memang ada dari rekan-rekan punya saudara ataupun tetangga ataupun anda taulan yang sekiranya itu ada di situ lingkungannya anak yang yatim ataupun yatim piatu ataupun duafa, untuk bisa kita asuh di sini. Dan insya Allah kita di sini juga tujuan dari SKJ 27 itu salah satunya mendirikan panti itu memuliakan anak yatim. Dan ini kebetulan 3 anak yatimnya ini yang dari ceritanya Mas Eko ini kan tidak hanya datang dari Sidoarjo, yang tiga bermukim di sini, 1 dari Sidoarjo, ya. 1 dari Semarang, 1 dari Jakarta. Ya. Nah, posisinya panti asuhan ini ada di Desa Cemeng Bakalan, Sidoarjo. Kota Sidoarjo, nggak jauh dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nah, ini tadi seperti yang Mas Eko bilang, kalau memang ada teman-teman supporter yang lainnya. Jadi kalau kita sudah ngomong sosial ya kita sampaikan juga kepada teman-teman bonek yang berkunjung di sini. Misalkan nanti itu loh berjalannya waktu ada seorang anak yang patut kita asuh, biarpun itu Aremania ya, orang Malang ataupun orang rival kita atau yang bagaimana, tidak menutup kemungkinan kita akan asuh di sini. Jadi kalau masalah itu kita rivalnya udah belakangan. Sepak bolanya urusan ini kemanusiaannya dulu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita nanti mengasuh anak dari Malang ataupun dari Jakarta ataupun dari yang lain yang kita anggap rival. Jadi kalau untuk sosial kita di atas segala-galanya untuk kemanusiaan seperti itu. Nah, ini menarik nih. Kita jadi tahu bahwa bonek yang selama ini distigma buruk telah melakukan langkah sesuatu yang luar biasa sebenarnya, mendirikan panti asuhan bonek. Itu dulu kawan-kawan obrolan kita kali ini. Ini nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya tentu saja bersama pemain dan mantan pemain sepak bola. Khusus yang kali ini karena ini bertepatan dengan Ramadan juga ya, kita ngobrol
bersama Mas Eko, pengelola Panti Asuhan Bonek. Terima kasih banyak Mas Eko atas waktunya. Sama-sama, Mas. Sekali lagi seperti yang Mas Eko bilang tadi, kalau teman-teman menemukan anak yatim atau duafa yang perlu dibantu, bisa dibawa ke sini ke Panti Asuhan Bonek. Selamat sore, tetap nikmati obrolan sepak bola di Oma Bal Bala.